Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana, kelas 11.5 absen 6. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai VOC sampai yang terakhir itu politik etis. Langsung saja, yang pertama itu VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. Selama menjajah di Indonesia, VOC banyak kontroversi yang dilakukan oleh VOC. Pembentukan VOC itu sendiri didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda itu sendiri, karena mengingat saat itu ya VOC itu kayak jadi pemasukan terbesar di Belanda saat itu. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama, yakni sebanyak 6,5 miliar gulden oleh 17 direktur yang disebut Heren 17. Kantor perdana VOC itu adanya di Banten dengan pimpinan Francois Wittert. Tujuan pembentukan VOC itu sendiri yaitu yang pertama, buat mencegah persaingan tidak sehat gitu antar sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan besar. Lalu yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar pedagang Eropa dan Asia. Lalu yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol saat itu. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy gitu, atau hak oktroy itu hak istimewa kepada VOC. Hak oktroy memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. Isi hak oktroy itu yang pertama, hak melakukan monopoli perdagangan. Terus yang kedua ada hak atas perekrutan pegawai. Lalu yang ketiga ada membentuk angkatan perang. Yang keempat, melakukan perang. Yang kelima, membangun benteng dan melakukan perjanjian. Terus yang keenam, mencetak dan mengeluarkan uang. Hak oktroy itu bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol, menguasai Nusantara, serta untuk memaksa penguasa Jawa itu hanya untuk bisa berdagang gitu, boleh berdagang dengan VOC saja. Dengan adanya hak oktroy ini, VOC menjadi kongsi dagang yang paling pesat perkembangannya. Tapi dibalik itu banyak pro dan kontra gitu kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC ini. Kebijakan ekonomi VOC itu yakni diantaranya satu, ada hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi itu sendiri merupakan hak untuk menebang dan membakar rempah-rempah dengan tujuan menstabilkan harga rempah-rempah. Yang kedua itu ada kontingenten. Kontingenten adalah kebijakan wajib pajak yang harus dibayarkan sesuai nominal yang telah ditentukan oleh VOC. Pajak ini juga berupa kayak hasil bumi yang ditanam oleh petani itu sendiri. Sayangnya tidak ada sistem ganti rugi kalau apabila terjadi kegagalan panen. Terus yang ketiga ada verplichteleverantie. Verplichteleverantie itu adalah kebijakan menyerahkan hasil bumi hanya kepada VOC. Yang keempat ada pelayaran hongi. Pelayaran hongi adalah ekspedisi pengawasan perdagangan di wilayah Ambon, Maluku, Seram, Ternate, Tidore untuk mencari transaksi perdagangan gelap dari para pedagang. Pada Desember tahun 1780 terjadi perang antara Belanda dan Inggris kala itu. Konflik ini jadi mengakibatkan krisis keuangan buat VOC sendiri, dan VOC itu tidak mampu lagi menanggung biaya yang diajukan. VOC tetap berdiri, namun kayak harus melakukan pemberhentian direksi gitu, kayak pegawai yang dikurangi, pembukaan kantor, dan meminimalisir
kegiatan perdagangan. Akibat kekalahan Belanda mengharuskan kantor VOC diduduki pemerintah Inggris. Lalu selanjutnya ada kekuasaan Republik Batak di Indonesia. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Kemudian muncullah kelompok yang dinamai kaum patriot yang berhasil menjadikan Belanda itu dikuasai oleh Perancis. Perancis membentuk pemerintah bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William V mengeluarkan surat Kew. Surat Kew itu sendiri isinya berisi tentang memerintahkan biar Belanda itu menyerahkan wilayahnya ke Inggris, bukan ke Perancis. Louis Napoleon pemimpin Republik Batak menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi pemimpin pemerintah Belanda di Indonesia. Daendels menjabat gubernur jenderal selama 3 tahun dari 1808 sampai dengan 1811. Tugas utama Daendels itu mempertahankan Jawa dari Inggris, lalu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan, keamanan, peradilan, politik, pemerintahan, sama sosial ekonomi. Dalam kebijakannya itu yang paling terkenal sampai saat ini yakni kebijakan dalam bidang pertahanan dan ekonomi, yaitu membangun jalan raya Anyar Panarukan sepanjang 1.100 km yang masih dipakai sampai sekarang. Masa pemerintahan Daendels cuman berlangsung 3 tahun aja. Yang membuat Daendels hanya bertahan 3 tahun aja itu karena dia melakukan kesalahan terbesar, yakni menjual tanah kepada swasta. Lalu Louis Napoleon menunjuk Johnson untuk menggantikan Daendels. Pada tanggal 4 Agustus 1811, Inggris menyerang Belanda di Batavia dan tidak dapat ditahan oleh pasukan Johnson. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia itu dikuasai Inggris dan mengharuskan Belanda menandatangani perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811, di mana isi perjanjian tersebut ialah bahwa Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Lalu yang selanjutnya ada kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Atas jasa Stamford Raffles dalam menaklukkan Jawa gitu, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal AC di India saat itu menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat Letnan, Raffles membuat beberapa kebijakan juga, di antaranya kebijakan bidang pemerintahan, bidang sosial, ekonomi, dan masih banyak yang lain. Kebijakan Raffles dalam bidang politik pemerintahan itu ada di antaranya yaitu menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah. Lalu sedangkan kebijakan bidang sosial ekonomi yang dibuat Raffles yaitu menghapus segala bentuk penyerahan wajib, menghapuskan kerja rodi dan perbudakan, memberikan kebebasan dalam usaha perdagangan. Kebijakan bidang sosial budaya, menyelesaikan tulisan History of Java, penemuan bunga Rafflesia Arnoldi, pemugaran beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan, dan masih banyak lagi. Pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1815 dan digantikan oleh John Vendel. Selanjutnya ada kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda berkuasa di Indonesia melalui sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sejak masa awal penjajahannya itu, tahun 1816,
kondisi perekonomian Belanda itu belum stabil dan sedang dalam masa krisis. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda, yakni menurutnya harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia saat itu. Sistem penanaman menurut van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan dikerja rodi. Konsep inilah yang dikenal dengan istilah kultur stelsel, yang artinya tanam paksa. Usulan ini disetujui oleh Raja Belanda dan van den Bosch kemudian diangkat menjadi gubernur jenderal di Jawa. Ketentuan tanam paksa yakni petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi, dan penduduk bukan petani wajib bekerja di perkebunan milik pemerintah. Peran penguasa pribumi kala itu kayak sangat penting dalam sistem tanah paksa ini. Kenapa? Karena penguasa pribumi nantinya bakal mendapatkan kultur presenten, atau kultur presenten itu bonus. Jadi semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan sama rakyat, semakin besar juga bonus yang bakal mereka dapetin. Jadi adanya kultur presenten memicu banyak terjadi penyelewengan, diantaranya tentang luas tanah itu. Sistem tanah paksa telah melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Terhitung mulai tahun 1813, kekayaan Belanda saat itu mencapai 832 juta gulden. Karena itulah Belanda bisa melunasi hutang VOC. Sistem tanam paksa memunculkan pro dan kontra di kalangan politik elit Belanda. Pada tahun 1860 terbit 2 buku yang mengkritik keras terhadap sistem tanam paksa, hingga berangsur sistem tanam paksa dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal. Lalu yang selanjutnya ada politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau milik pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja sendiri dapat dijual. Jadi oleh karena itu terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Tujuan Belanda sendiri menerapkan politik pintu terbuka ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai kayak diantaranya itu undang-undang perbendaharaan, undang-undang gula, sama undang-undang agraria. Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian undang-undang agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti kayak perkebunan teh, kopi, tebu, kina, kelapa sawit, sama karet. Perkembangan perkebunan yang pesat juga terjadi di luar Pulau Jawa, bukan hanya di Pulau Jawa aja. Kayak misalnya perkebunan tembakau di Delhi itu Sumatera Utara. Untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, pemerintah mendatangkan kuli dari Jawa dan mengaturnya secara kontrak. Apabila para pekerja tersebut melanggar kontrak, mereka akan diberi sanksi yang disebut penal sanksi. Yang terakhir ada politik etis. Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Kebijakan politik etis tentunya tidak dibuat-buat secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Hal itu dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat Hindia Belanda atau rakyat kita, rakyat Indonesia, ketika adanya kebijakan ekonomi kultur stelsel atau sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda pada tahun 1830.
Kebijakan pemerintah Belanda tersebut bahkan mendapat kritik dari politikus hingga intelektual Belanda itu sendiri. Peter Broshoff dan Van Deventer merupakan dua tokoh gitu yang berpendapat bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Belanda ini tuh sebuah tindak eksploitasi yang menurunkan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintahan Belanda dianggap memiliki hutang tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat Hindia Belanda. Dengan adanya kritikan tersebut, akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda. Kebijakan politik etis ini berakhir saat Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.